Berita tentang korupsi impor gula yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong membuat kita bertanya-tanya. Bagaimana bisa seorang menteri yang seharusnya mengawasi dan mengatur perdagangan, malah terjerat dalam kasus korupsi? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Menurut Kejaksaan Agung, Tom Lembong melakukan perbuatan korupsi dengan menyalahi aturan yang ternyata diteken sendiri oleh dirinya. Ia memberikan izin impor gula kristal mentah, GKM, kepada perusahaan-perusahaan swasta, padahal secara aturan, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor. Apa motifnya? Apakah ia ingin memperkaya diri sendiri atau orang lain? Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, sangat jelas. Siapa saja yang melakukan perbuatan korupsi dapat terancam hukuman maksimal seumur hidup penjara. Tetapi, mengapa Tom Lembong masih berani melakukan perbuatan seperti itu? Produk gula sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu gula kristal mentah, GKM, gula kristal rafinasi, GKR, dan gula kristal putih, GKP. GKM dan GKR digunakan untuk proses produksi, sedangkan GKP dapat dikonsumsi langsung. Nah, Tom Lembong yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan, memberikan izin impor GKM kepada perusahaan-perusahaan swasta, padahal secara aturan, hanya BUMN yang diizinkan melakukan impor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015 tentang ketentuan impor gula sangat jelas. Impor gula dibatasi dan harus sesuai kebutuhan dalam negeri yang disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian. Impor GKP hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga GKP. Tetapi, Tom Lembong malah memberikan izin impor GKM kepada perusahaan-perusahaan swasta tanpa melalui rapat koordinasi antar kementerian. Akibat perbuatan Tom Lembong, negara mengalami kerugian sebesar 400 miliar rupiah yang dihitung dari nilai keuntungan perusahaan-perusahaan swasta yang seharusnya menjadi milik negara atau BUMN, dalam hal ini PT PPI. PT PPI sendiri mendapatkan fee sebesar Rp105 kg. Kita bertanya-tanya, bagaimana Tom Lembong dapat melakukan perbuatan seperti itu? Apakah ia tidak takut dengan hukum? Apakah ia tidak peduli dengan kepentingan negara dan rakyat? Kita sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Berita ini membuat kita berpikir, apakah korupsi masih menjadi masalah yang sangat besar di Indonesia? Apakah kita masih belum belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah terjadi sebelumnya? Kita sangat berharap bahwa Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti kasus ini dengan sungguh-sungguh dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada Tom Lembong jika ia terbukti bersalah.